Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar kimia pastinya, iya ya. Nah, sebelum belajar kimia, perkenalkan dulu, nama saya adalah Bapak Martin. Bapak Martin adalah guru dari metode 2 khususnya bidang studi kimia, ya kan? Pada pagi hari ini saya akan mengajarkan untuk kelas 12 pada awal pembelajaran daring di tahun ini. Oke. Nah, apa yang kita pelajari pada awal pembelajaran ini? Kita akan belajar tentang sifat-sifat koligatif larutan. Nah, apa aja yang dibahas dalam sifat koligatif larutan? Dalam sifat koligatif larutan akan dibahas yaitu tentang kadar zat, penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik larutan, sifat koligatif larutan, elektrolit. Nah, namun pada hari ini kita tidak bisa membahas untuk kesemuanya. Kita hanya membahas satu untuk hari ini, yaitu kita akan membahas tentang yang namanya kadar zat. Oke. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan itu merupakan sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, itulah disebut sebagai yang namanya sifat koligatif. Nah, sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya, bukan pada jenisnya. Sehingga sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif non-elektrolit. Kenapa? Bukan karena sifatnya, tetapi karena bisa menghasilkan jumlah zat yang berbeda. Yang pastinya zat elektrolit memiliki jumlah zat yang lebih banyak. Seperti itu. Bagaimana itu nanti kita akan bahas di selanjutnya. Oke. Nah, apa aja tujuan pembelajaran ini? Pada pembelajaran ini, saya harap kamu mampu menghitung konsentrasi larutan dan menghubungkan dengan sifat koligatif larutan. Selain itu juga, siswa juga mampu menyimpulkan pengaruh zat tersebut terhadap penurunan tekanan uap larutan, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik larutan. Dan juga mampu menganalisis diagram PT untuk menafsirkan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih. Dan juga siswa juga mampu menganalisa data untuk membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Jadi sehingga jika kamu mampu istilahnya mendapatkan keempat poin penting ini, saya anggap kamu sudah luluslah untuk sifat koligatif larutan. Nah, oke. Untuk keyword kita pada hari ini untuk sifat koligatif larutan ini yaitu kita kata-kata kuncinya diagram PT, ya kan, faktor Van Hoff, fraksi mol, kemolaran, koligatif osmosis, tekanan osmotik, tekanan uap, tetapan kenaikan titik didih, dan tetapan penurunan titik beku. Baiklah, kita masuk untuk ke kadar zat, ya kan? Untuk kadar zat, itu apa itu kadar? Kalau dibilang kadar, pada dasarnya kadar itu merupakan adalah satuan untuk menyatakan jumlah zat terlarut solut atau pelarut solvent dalam larutannya atau dalam pelarutnya itu sendiri. Kadar zat yang terlibat dalam perhitungan sifat koligatif larutan itu biasanya berupa fraksi mol, molal, persen massa, dan kemolaran. Nah, itu yang akan kita bahas nantinya. Jadi pada saat hari ini kita akan bahas tentang kadar-kadar ini saja dulu. Jadi sebelumnya tentang larutan. Nah, larutan itu merupakan campuran yang homogen pastinya. Dari siapa? Ada dari yang namanya zat terlarut. Misalkan ada zat terlarut, kita masukkanlah ke dalam pelarut. Nah, jika keduanya dilarutkan dan partikelnya larut itu dalam arti dia sudah menyatu secara homogen, tidak dapat terlihat. Misalkan air dengan gula, nah pada saat kamu aduk-aduk, nah gulanya jadi kasat mata seperti itu, kurang lebih seperti hilang. Air dengan garamnya larut, artinya garamnya udah nggak nampak lagi gitu, tidak ada fasa garam di dalam larutan tersebut lagi, berarti dia sudah larut. Seperti itulah kemungkinan, itulah dibilang namanya larutan. Kenapa? Ketika pelarut dan zat terlarutnya tidak bisa lagi dibedakan. Nah, larutan itu merupakan gabungan dari pelarut dan zat terlarut. Oke.
Baiklah, pembahasan pertama kita akan bahas tentang fraksi mol. Nah, fraksi mol itu menyatakan perbandingan jumlah mol dari zat terlarut atau pelarut di dalam jumlah mol larutannya. Nah, jika misalkan kita jumlahkan jumlah dari mol zat pelarut itu adalah Na dan jumlah dari mol zat terlarut adalah Nb, maka fraksi mol keduanya akan kita gambarkan sebagai berikut. Nah, sini bisa kita tengok XA, yaitu tadi adalah fraksi mol dari zat pelarut, maka dia XA adalah mol dari zat pelarutnya, si Na tadi ya, per mol totalnya, mol terlarut dan mol pelarut. Demikian juga untuk XB, tadi adalah mol berasal dari mol dari zat terlarut, berarti XB adalah fraksi mol dari zat terlarut. Fraksi mol dari zat terlarut merupakan mol dari zat terlarut sendiri dibandingkan dengan mol totalnya, mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Oke. Nah, jika kedua fraksi mol kita jumlahkan, maka fraksi molnya pasti sama dengan 1. Misalkan kita buat contoh soal, hitunglah fraksi mol urea dalam larutan 20% dengan MR urea adalah 60. Nah, jawabannya, jika di dalam larutan ada 100 gram, nah karena tadi dibilang persen, berarti tidak ada kepastian gitu. Istilahnya persen itu kan 20 dalam 100. Nah, nggak ada suatu ketentuan pasti tentang berapa dia, yang pasti dia 20% di dalamnya. Nah, jadi kita buat pemisalan. Jika misalkan dia 100 gram, dan larutan ureanya kan 20%, berarti terdapat 20 gram urea dan 80 gram air. Nah, dari situ kita bisa cari fraksi molnya. Nah, untuk fraksi mol airnya, nah kenapa air, Pak? Nah, karena itu urea dan tidak tahu pelarutnya apa. Nah, kemungkinan pasti kalau soal seperti ini ya udah anggap aja air. Nah, seperti itu ya. Jumlah mol air sama dengan, ya masukkanlah molnya adalah, mol itu adalah gram per mr ya. Berarti air itu masanya tadi 80 gram. Ya, dari sini ya, 80 gram. Per 18. 18 ini apa? MR air. Kenapa? H itu, hidrogen itu airnya adalah 1. H2O berarti O16, jadi totalnya 18. Nah, 80 per 18 dapatlah 4,44 mol. Ya. Nah, langsung kita cari mol dari si urea. Urea tadi 20%, berarti 20 gram. 20 gram yang MR-nya 60. Berarti 20 per 60 adalah 0,33 mol. Nah, sudah bisa kita cari untuk fraksi mol si urea. Fraksi mol urea berarti adalah mol si ureanya sendiri. Tadi mol si ureanya adalah 0,33 ya. Berarti 0,33 per 4,4 ditambah 0,33. Berarti dapat jawabannya 0,069. Nah, itulah fraksi mol untuk si urea. Oke, kita masuk untuk kemolalan. Nah, untuk kemolalan sendiri, atau molalitas itu menyatakan jumlah mol dari zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Nah, bisa disimpulkan sebagai berikut. Di mana molalitas itu merupakan M kecil sama dengan N itu tadi mol per pelarutnya ya dalam kilogram. Oke. Nah, jika massa larutan dinyatakan dalam gram, maka kita buat dia memakai M sama dengan weight ya, itu untuk massanya, per mr-nya dikali 1000 per P. P di sini kita pakai dalam satuan gram ya. Kita misalkan contoh soal sebagai berikut. Hitunglah molalitas larutan yang mengandung 3 gram urea MR 60 di dalam 100 gram air. Nah, berarti sudah diketahui ya, urea 3 gram dan airnya adalah 100 gram. Maka tinggal kita masukkan. M sama dengan W per MR kali 1000 per P, di mana W per MR itu adalah mol tadi ya. Langsung masukkan angkanya, dapatlah jawabannya 0,50 molar. Oke. Nah, kita masuk bagian selanjutnya yaitu kemolaran. Kemolaran sendiri itu agak berbeda sedikit, agak kebanyakan siswa kadang mau salah-salah silap antara molalitas dan molaritas. Molalitas itu dia
tidak ada R-nya. Molaritas ya pakai R pastinya ya. Dan simbolnya pastikan ya, molaritas memiliki simbol M besar dan molalitas memiliki simbol M kecil. Nah, untuk mencari molaritas itu merupakan kemolaran menyatakan jumlah mol dalam zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Kalau tadi molalitas dalam pelarutnya, nah di sini kita pakai dalam larutannya. Nah, di mana tadi larutan adalah campuran antara pelarut dan zat terlarut. Nah, di sini kita simbolkan dengan rumus M sama dengan N per V, di mana masing-masing adalah sebagai berikut. M itu kemolaran ya, M besar, harus M besar. Ingat, kalau buat M kecil berarti salah. Dan N itu adalah mol, dan volumenya itu dalam liter pastinya nantinya. Oke, tapi jika massa larutan dalam gram, dan volumenya itu tidak dalam liter, melainkan dalam mili, maka kita buat rumusnya M sama dengan W per MR, ini mol ya. Massa per massa relatifnya, kali 1000 per volume dalam satuan mili. Nah, masuk ke contoh. Misalkan hitunglah molaritas larutan yang mengandung 3 gram urea 60, ya dengan soal yang mirip dengan yang tadi ya. Tetapi di sini dalam 100 mili larutannya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi bisa jadi ketika dicampurkan, dia lebih dari 100 mili. Ya, ketika dicampurkan. Nah, kalau di sini, dia larutannya hanya jadi 100 mili. Nah, gitu. Jadi, 100 gram air tadi dengan 100 mili larutan ini, itu beda. Gitu dia. Oke. Cara menjawabnya langsung aja. Dengan massa yang diketahui, dengan volume diketahui, masukkan langsung. Masukkan angkanya, maka dapat jawabannya adalah 0,50 molar. Oke. Misalnya kita buat contoh soal yang lain. Ini pakai persen berat nih. Oke. Nah, jika diketahui persen massa zat dalam massa jenisnya, maka berlaku molaritas sama dengan persen massanya dikali 10 dikali rho. Rho ini merupakan densitasnya, bisa densitas, mungkin kerapatan massa, ataupun ini biasanya disimbolkan dengan simbol rho, gitu ya, per mr. Nah, misalkan contoh soal, hitunglah molaritas larutan dengan 20% etanol dengan mR sekian dengan densitas 1,15 gram per mili. Maka kita tinggal udah pasti tahu apa yang diketahui, kita langsung masukkan ke rumusnya. Maka masukkan istilahnya persennya 20, 10 dikali densitas 1,15 dan mR-nya 4,46. Maka dapat hasilnya adalah 5 molar. Nah, lanjut, jika densitas dari larutan asam asetat 2 molar, ya ini agak beda sedikit soalnya ya, dengan air, dalam air yang adalah 1,20 gram per mili, oh ini densitasnya ya, maka hitunglah fraksi molnya. Nah, ini kita ketahui molaritasnya dan densitasnya, dicari fraksi molnya. Maka kita sudah dapatkan, masukkan langsung, persennya dapat, itu yang kita cari pastinya sekarang ya. Molaritasnya masukkan yang diketahui 2 kali 10, maka dapat persennya adalah 10%. Nah, kalau artinya 10%, artinya kita bisa tahu dia 10 dalam 100. Jadi bisa kita tahu bahwa si zat pelarutnya adalah 90%. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam fraksi mol. Untuk zat terlarut, kita tadi dapat 10%-nya ya. Kita bagikan dengan mR-nya, kalikan dibagikan dengan mol totalnya, maka dapat jawabannya 0,032. Oke, demikian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Saya anggap hari ini sudah mengerti semua. Jika ada yang masih belum mengerti, silahkan bertanya kepada guru bidang studi masing-masing. Jika ada kesilapan maaf kata, saya mohon maaf. Selamat belajar, selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini supaya bisa membantu teman-teman kita yang tidak mengetahui channel ini untuk jadi lebih mempermudah pembelajaran kimia mereka. Demikian dulu pada pagi hari ini, saya undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.